Kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Kata Caimin, kalau Anies tidak menang, pasangan Anies dan Caimin tidak menang, maka Indonesia akan masuk di dalam kesulitan besar. Itu juga ngaco kan? Udah demikian juga kalau Prabowo menang, itu artinya Indonesia akan kacau. Jadi dari awal juga orang mesti perhatikan, Caimin ini ngerti nggak bahwa dia ada dalam sistem pemilu yang harusnya bersifat saling menguatkan. Lain dengan saya, oposisi, saya justru nggak percaya pada semacam kejujuran pemilu. Tetapi kalau duel itu udah dimulai, seolah-olah Caimin itu ingin tampil juga searogan kubu 02 dan 03, itu kita masuk dalam jebakan yang sama kan. Jadi kita mau lihat nih kualitas pemimpin ini, termasuk Caimin dan Anies yang dijagokan oleh masyarakat sipil, juga akhirnya mulai terjebak di dalam arogansi, sama aja intinya. Jadi karena itu kita FNN menuntun perdebatan percakapan politik ini tanpa memihak pada siapapun. Kita cuma memihak pada akal sehat, memihak pada kejujuran argumen, dan bahkan memihak pada 0%. Yang tiga-tiganya itu justru nggak setuju dengan 0%. Ini bukti kelucuan Anies. Ditanya apa, jawabannya apa. Bagaimana Bapak tentang BPJS, Pak? Apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan, dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas, Pak? Salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki, Pak, di mana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali, karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian BPJS, usia dini, BPJS, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup menjelang usianya lanjut, disitulah mulai isu tentang kuratif. Jadi kemana-mana BPJS, Pak. Jadi presiden, apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ya, ketika saya pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi pembina Karang Taruna. Parah ini. Karang Taruna. Pembina Karang Taruna kampung ini. Jadi kalau mau 17-an, walaupun saya udah gubernur, saya pernah menteri, saya pernah nggak proposal 17-an Karang Taruna buat Tanra. Jadi di medsos ada satu video yang sangat menggelitik perut saya. Mau dosa tapi takut ketawa. Kebalik, mau ketawa tapi takut dosa. Anies Baswedan, Presiden. Hati nuraniku mengatakan kau layak menjadi presiden, Anies Baswedan. Walaupun kita belum saling mengenal. Ya Allah, ya Rabbi. Ya kita Anies Baswedan jadi presiden. Anies hanya pandai ngomong, tapi hasilnya tidak ada. Itulah yang disebut tong kosong, bunyinya nyaring. Guys, ini tolong dijadiin sound ya guys. Ting dang dang, ting ting dang dang. Ada yang edit. Kebijakan-kebijakan untuk mengembalikan marwah KPK. Entah apa yang merasuki Anda, Pak Anies, sehingga menjanjikan mengembalikan marwah KPK dalam 100 hari kerja. Pernyataan Anda ini semakin menunjukkan bahwa Anda tidak mengerti bagaimana konsep bernegara dengan baik. Anda tidak mengerti batasan-batasan kewenangan presiden. Anda mau mengeluarkan kebijakan apa, Pak Anies? Anda mau mengintervensi KPK? Apapun yang Anda lakukan terhadap KPK, jika Anda melakukannya dalam bentuk kebijakan, itu akan dipandang sebagai intervensi presiden kepada KPK. Anda paham nggak? Kalau Anda mau menjalankan misi mengembalikan marwah KPK dengan baik dan benar, maka yang Anda lakukan adalah mengubah undang-undang atau mengusulkan perubahan undang-undang KPK. Dan itu akan Anda lakukan di mana Anda akan berhadapan dengan DPR, yang mana di DPR sana ada banyak kepentingan politik yang beragam. Dan apakah untuk mengurusi kepentingan politik yang macam-macam itu Anda cukupkan hanya 100 hari kerja? Sedangkan seandainya peraturan perundang-undangan itu dibahas secara mulus, itu membutuhkan waktu yang lebih dari 100 hari kerja. Bagaimana caranya, Pak Anies? Anda jangan asal bicara hanya karena kemudian misalnya hari ini ada masalah dengan KPK, lalu Anda jadikan itu sebagai misi 100 hari kerja. Terus nanti kalau misalnya ada masalah dengan saya, Anda jadikan saya sebagai misi 100 hari kerja, begitu. Jadi maksud saya, Pak Anies, kalau misalnya Anda memang ingin berkuasa, silakan berkuasa dengan jalan yang baik. Tawarkan visi dan misi yang masuk akal kepada masyarakat. Jangan janji-janji yang kemudian kalau ditanya Anda bilang, dulu janjinya apa ya? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. That's the first. Oke. Pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB.
Ditanya apa, jawabnya apa. Terima kasih buat yang komen, si apa nih, user atau parfum apa nih. Buat yang komen, aku terima kasih ya, kamu telah komen dan penjelasannya. Jadi juga aku permisi izin menanggapi komentar kamu dengan serius ya. Di sini ada komentar kamu, maksud Pak Anies memang betul. Nah, maksud Pak Anies tidak ada kunjungan satu negara saja, dengan pertemuan di PBB berbagai negara bisa hadir. Oke, baik, di sini aku tanggapi dengan serius ya. Lo ketawa lagi nih abang nih. Penjelasan kamu juga, kamu mau melakukan pembelaan terhadap Anies juga kamu nggak nyambung. Dan kamu jangan menganggap, atau kalian ya, yang ada beberapa komentar di video aku sebelumnya yang mengklarifikasi melakukan pembelaan, tapi semua nggak nyambung. Aku anggap. Dan mereka menganggap aku itu mengomentari video editan. Itu video real. Dari begitu pertanyaan langsung dijawab Anies. Tapi itu hanya dipotong sebagian itu. Dan kelanjutannya pun aku punya kok. Aku menyimak video itu dari awal. Mulai dari yang cewek bule itu sampai seterusnya, sampai yang bertanya yang ada di video akustik di video sebelumnya ini. Jadi kalau memang ibaratkan tuh aku mengatakan Anies bego, ya silahkan aja, wajar aja kan. Ya, aku harap pendukungnya jangan ikut-ikutan gitu loh. Jadi begini ya, kenapa jadi aku ketawa dan aku katakan Anies itu bego? Gini, itu kan pertanyaannya, 3 negara apa yang akan Anda kunjungi kalau nanti terpilih jadi presiden? Jawabannya sebenarnya simpel kok, tinggal sebutan saya akan berkunjung ke negara ini, negara ini, negara ini. Simple. Dan nanti di situ saya akan ketemu dengan kepala negara ini. Udah, simple. Nah, yang jadi bikin aneh itu loh, gas. Anies malah menjawab akan kembali hadir ke sidang PBB. Yang jadi pertanyaannya, Anies, saya akan kembali hadir ke sidang PBB. Pertanyaannya, Anies apakah pernah ikut sidang PBB? Dan PBB itu waktu sidang apa? Kemudian, Anies ini pernah nggak menjabat sebagai kepala negara? Jadi dia dengan pede akan kembali ke sidang PBB. Apa yang disidangkan PBB? Yang aku tahu PBB itu biasanya rapat PBB. Atau pertemuan atau rapat PBB. Sidang itu sidang apa? Itu loh yang harus kamu ketahui, itu sidang apa PBB itu loh. Terus Anies katanya akan kembali. Emang Anies dulu pernah ikut sidang PBB? Dalam rangka apa? Menyidang apa? Menyidang yang kena tilang karena Anda pakai helm. Itu loh. Jadi jangan menganggap aku ini, wah, cuman itu video editan. Itu bukan editan. Silahkan simak video realnya, yang originalnya. Begitu ditanya, jawaban Anies begitu. Saya akan kembali ke sidang PBB. Sidang apa? Yang aku tahu itu biasanya rapat PBB, pertemuan. Sidang apa yang disidang? Dan yang aneh lagi, emang Anies ini kapan pernah menjabat sebagai kepala negara? Itu loh. Jadi yang untuk yang pendukung Anies yang mau melakukan pembelaan dengan berkomentar itu dan ini di video aku sebelumnya, dicerna dulu, disimak. Itu pertanyaannya simpel. 3 negara apa yang akan Anda kunjungi setelah menjabat, misal terpilih menjadi presiden? Kenapa harus ke sidang? Itu loh. Muter-muter ya. Betul, aku memang mendengar katanya karena di rapat PBB itu, apalagi di sini kamu mengatakan kunjungan ke negara dengan pertemuan. Kan pertemuan, bukan sidang. Nah, di sini kamu sendiri mengatakan dengan pertemuan di PBB berbagai negara bisa dihadiri. Bukan berbagai negara, tapi kepala negara yang akan hadir di pertemuan atau rapat PBB, bukan sidang. Nah, jadi di sini
Komentar kamu pun dengan apa yang dinyatakan Anies pun berbeda. Anies mengatakan sidang, apa yang disidang. Terus sementara PBB itu biasa pertemuan PBB atau rapat PBB. Kan sudah beda kan? Makanya kenapa aku jadi mengatakan Anies ini bego. Jadi buat yang mengklarifikasi itu dicerna lah ibaratkan tuh. Memang tujuannya sih biar ada beberapa kepala negara. Itu kan pertemuan dengan kepala negara saat rapat. Kalau ini kan pertanyaan kunjungan. Anda ngerti kunjungan nggak? Kunjungan loh. Artinya kita bertamu nih, kita akan kunjungan saja. Kita mau kemana nih? Mau kunjungan ke daerah mana nih atau ke negara mana, kan tinggal sebutkan negara apa yang mau dikunjungi. Nanti di negara tersebut yang dikunjungi akan ketemu dengan kepala negara ini, bukan sidang. Itu loh. Jadi jangan mengira aku ini suka ibaratkan tuh menstik video-video yang editan. Dah, aku seperti itu. Aku sebelum menstik video itu, aku cari dulu video original. Oh, ternyata begini-begini. Mulai dari yang cewek bule itu bertanya sampai ini. Nah, itu jawaban Anies itu real. Tidak ada editan, itu memang real dia menjawab gitu. Akan kembali ke sidang PBB. Sidang apa? Kalau umpamanya saya akan ikut kalau diundang untuk hadir di rapat PBB, nah wajar. Karena kan di PBB ini tidak semua negara yang bisa ikut PBB itu kan ditentukan. Nah, negara apa aja yang akan diundang. Begitu loh. Jadi sudah paham ya? Jadi simak dulu. Anies mengatakan akan kembali hadir ke sidang PBB. Emang Anies dulu pernah nggak ikut sidang PBB? Terus Anies pernah nggak menjabat sebagai kepala negara? Ikut sidang PBB atau rapat PBB? Itu loh. Biar jelas ya, buat pendukung-pendukung Anies yang melakukan pembelaan, kalau melihat video ini, ya disimak lagi. Pertanyaan yang bertanya dengan jawaban Anies terus digunakan pikiran. Oh, ini orang bertanya mau kunjungan, bukan seumpamanya pertanyaan, nanti kalau Anda terpilih menjadi presiden, Anda mau ikut sidang apa? Nah, bisa jadi dia mengatakan, saya akan ikut sidang PBB. Udah ya. Bapak Anies ini adalah salah satu dari capres-cawapres yang berani untuk adu gagasan bersama. Ya elah tong, kayak lu nggak tahu aja. Pak Anies ini lu ajakin adu bacot 2 jam atau 2 hari sampai mulut lu berbusa-busa juga diladenin. Karena emang Pak Anies ini jago merangkai kata, jago mengarang. Tapi pada saat eksekusinya lu lihat deh, hancur semua. Belum lagi nih, sekarang heboh nih ya, pidato dia tahun berapa, 7 tahun yang lalu, masalah Rohingya, kita terima, kita tampung. Pak, ini bukan hanya masalah kemanusiaan, tapi ini juga masalah cinta tanah air ya. Kita nggak mau nanti negara Indonesia ini sama nasibnya kayak Palestina. Ya, kita terima dengan lapang dada, tamu datang ke negara kita, tapi ujung-ujungnya sedikit demi sedikit kita dijajah, kita terusir, malah kita yang jadi orang luar, dia yang menguasai. Jadi sudahlah Pak, Bapak mending istirahat aja atau nggak jadi dosen aja deh, karena pada saat eksekusi itu Bapak nggak bisa, udah kasih bener-bener orang yang sudah berpengalaman dan terbukti berhasil. Bukan hanya pengalaman rekam jejak tapi tidak berhasil. Ya, itulah Pak Anies teman-teman. Ditanya apa, jawabnya apa. Kalau enggak, muter-muter terus untuk menuju ke pokok inti gitu, muter-muter terus. Ya itu sudah kita hafal. Kemudian masalah Rohingya teman-teman. Ya, sengaja saya bahas di akhir. Rohingya itu banyak sekali yang mengeluh, terutama Malaysia. Dengan sekarang di Malaysia sudah ratusan ribu ya pengungsi Rohingya. Dan yang terjadi hari ini kacau teman-teman. Bahkan dalam sebuah video mengatakan bahwa mereka itu sudah membantu Malaysia, menyumbang Malaysia begitu. Sudah selayaknya Rohingya mendapatkan tempat kewarganegaraan begitu ya. Jadi sudah mulai, kalau bahasa kasarnya itu ngelunjak teman-teman.
Dulu ketika Pak Jokowi, kalau nggak salah 2014-2017 menolak Rohingya, tetapi mereka, grup-grup mereka itu, wah Pak Jokowi kena itu teman-teman. Ya, Pak Jokowi kena itu, dihujat segala macam karena menolak Rohingya. Ya, tapi kalau sudah seperti ini seperti apa? Tercatat hari ini sudah ada 1000 lebih etnis Rohingya itu berada di Indonesia. Ada di Aceh, juga ada juga yang saya lihat berita di media sosial di rusun yang ada di Sidoarjo juga ada berapa ratus begitu. Kemanusiaan nggak masalah teman-teman. Ya, tetapi harus ada jangkanya pemerintah itu membantu, tapi ada jangka waktunya. Kemudian kembalikanlah ke tempatnya begitu. Sudah tahu kita itu ada gesekan hari ini antara etnis Rohingya dengan warga Aceh, sendiri itu ada gesekan gitu. Jangan sampai gesekan itu meluas. Ya. Palestina aja kowar-kowar, kenapa Rohingya enggak? Apa bedanya Palestina dan Rohingya? Beda, bro. Palestina adalah masyarakat sebuah negara yang mempertahankan wilayahnya, ya, dari pencaplokan wilayah yang dimiliki Palestina. Sangat beda gitu loh. Palestina dan Rohingya itu berbeda. Menurut kalian seperti apa teman-teman mengenai etnis Rohingya ini? Pak Anies bahkan udah dulu mengatakan bahwa bantu Rohingya, tampung Rohingya. Sudah sejak dari dulu. Saya khawatir kalau jadi presiden tiba-tiba Rohingya itu ditarik semua ke Indonesia, dibikinin tempat begitu. Gesekanlah dengan masyarakat. Saya sendiri orang yang tidak setuju dengan etnis Rohingya berada di Indonesia. Secara kemanusiaan menolong itu wajar teman-teman. Sebagai sama manusia gak masalah. Tetapi kalau dibikinin tempat di Indonesia, kemudian semakin lama mereka banyak meminta kewarganegaraan, bergesekan dengan warga masyarakat di sekitarnya, yang kita khawatirkan itu di masa depan, di masa yang akan datang gitu. Jangan sampai terjadi Israel Palestina hari ini, dicaplok itu wilayahnya Palestina karena dulu ditolong ya dengan ramah tamah oleh rakyat Palestina, tapi pada akhirnya mereka mencaplok wilayah Palestina. Jangan sampai ini terulang teman-teman ya. Pak Anies sudah keluar-keluar dari dulu. Ya, secara kemanusiaan kita setuju teman-teman. Tetapi kalau menempatkan mereka di wilayah kita, enggak teman-teman. Saya salah satu orang yang enggak setuju juga dengan hal itu. Rohingya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.